Tema kita kali ini adalah untuk kamu yang terlibat di situasi rumit, untuk kamu yang ada di situasi yang cukup membingungkan. Ada pesan cinta seperti apa? Untuk kamu yang mungkin tidak sedang dalam situasi rumit apapun, baik single atau couple, kemungkinan ini bukan energi kamu ya Capricorn. Sehingga karena mungkin ini pesannya sangat spesifik, tidak akan resonate untuk semua Capricorn. Sesuaikan situasi dan kondisi masing-masing kehidupan Capricorn saja. Baik, di kesempatan kali ini kita akan coba sapa dulu untuk Capricorn yang ingin melakukan personal reading berbiaya. Untuk yang mau personal reading berbiaya, kamu tinggal chat nomor WhatsApp di sepanjang video ini. Akan ada admin yang merespon paket-paket berbiaya apa saja yang bisa kamu dapatkan. Baiklah Capricorn, kita langsung saja mulai ya. Ada pesan cinta apa untuk Capricorn yang ada di situasi rumit? Sekali lagi, video ini tidak tertuju untuk yang single saja atau yang couple saja. Ini bisa terjadi pada Capricorn yang mana saja dan Capricorn siapa saja. Oke, kita coba lihat. Di sini ada pesan girl talk. Dan kita lihat ada camera. Wow. Oke. Kita lihat yang girl talk ini ya. Ini berbicara tentang apa sih Capricorn? Ini adalah sesuatu yang bisa dibilang sosialisasi dengan teman, dengan sahabat, berusaha mengisi waktu luang, berusaha untuk move on ya, berusaha untuk mencari kebahagiaan, menikmati momen-momen yang menyenangkan Capricorn. Kita lihat situasi rumit seperti apa di sini yang terkait dengan energinya Capricorn. Oke. Kita lihat, kita keluarkan 5 kartu ya seperti biasanya. Kita keluarkan 5 kartu. Oke. Dan di sini bottom of the deck ada the Tower. Blessing in disguise. Ada sesuatu yang runtuh, ada sesuatu yang berakhir, ada sesuatu pondasi yang tidak bisa dipertahankan. Tetapi dengan adanya runtuhnya pondasi ini membuat Capricorn memahami sesuatu. Membuat Capricorn yang sebenarnya selama ini tersadar bahwa kamu seperti hidup di dalam gedung yang tidak ada pintunya, hanya jendela saja. Hanya jendela untuk bisa melihat, tapi kamu tidak bisa keluar, alias kamu ada di dalam gedung yang bagus, seperti hidup di sangkar emas gitu ya. Tapi kamu tidak bisa bersosialisasi. Di Eight of Pentacles ini, kamu seperti diminta untuk fokus dengan satu orang saja, satu hubungan saja. Kamu seperti tidak melihat yang lainnya. Ini hubungan yang cukup rumit ya kalau menurut saya. Karena dengan kamu diminta atau mungkin kamu dipaksa hanya fokus pada satu hal dalam kehidupan kamu, kamu jadi tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kamu. Orang-orang di sekitar kamu membutuhkan kamu kah? Apakah di luar sana itu perkembangannya sudah sampai atau sudah sejauh manakah? Itu nggak tahu nih kamu. Adakah Capricorn yang mungkin sosialisasinya dibatasi oleh seseorang yang berdealing dengan kamu? Kamu seperti hidup di sangkar emas, padahal sebenarnya kamu tuh pengen bisa keluar, pengen bisa bersosialisasi, pengen ngobrol. Kamu ingin mendapat atau ingin mewujudkan cita-cita kamu. Di sini banyak keinginan dan harapan kamu ya, dengan adanya kartu The Star. Oke. Di hubungan ini, Capricorn, seseorang yang sangat mengendalikan kamu sangat terlihat di sini ada King of Wands. Dia ini sangat mengendalikan kehidupan kamu. Dia nggak mau kamu kemana-mana. Dia ingin hanya urusannya dia aja yang kamu dahulukan. Dan di Eight of Wands ini seperti tekanan ya, saya merasakan di Eight of Wands ini seperti komunikasinya dia, mungkin dia komunikasi dengan kamu itu
mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau kata-katanya kasar. Tapi dia semacam memaksa kamu untuk tetap ada di rumah, tetap ada memperhatikan dia. Misalnya kamu nggak kemana-mana. Ya sesuaikan saja apakah kamu single atau couple. Ada sebagian Capricorn yang mengalami ini. Komunikasi secara verbal ini termasuk mungkin under pressure ya, tekanan saya rasa. Ya. Tetapi dengan adanya The Tower, sebenarnya kamu punya kesempatan untuk mengakhiri ini. Kamu ada cara dan punya peluang untuk bisa mengakhiri kondisi ini. Ketika kamu memang hidup di sangkar emas, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu hanya melihat saja dari dalam gedungnya, sebenarnya kamu bisa keluar dari gedung itu. Ya, memang mungkin prosesnya kurang begitu menyenangkan ya. Memang prosesnya tidak membahagiakan. Kamu harus membakar gedung itu dulu atau kamu harus loncat dari jendelanya, semacam itulah. Dan mungkin juga di sini di belakangnya ada Five of Wands. Kamu harus berantem dulu, berkonflik dulu sama ini orang. Tapi semua ini adalah blessing in disguise. Itu adalah salah satu cara bagaimana kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau dengan adanya kartu The Star dan Page of Pentacles. Kamu membuka sesuatu yang baru, kamu menjalani sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang baru. Ini ya, sosialisasi. Untuk kamu yang sedang ada di hubungan yang rumit seperti ini, atau kamu mengalami situasi yang rumit ini, semoga pembacaannya bisa kamu ambil energinya dan bisa kamu ambil pesannya. Kita coba lihat. Oke, ada pesan apa untuk Capricorn yang ada di situasi rumit ini? Capricorn. Oke. Ini penting ya, saat ini penting untuk bisa mengambil langkah kemudian mempertimbangkan. Kamu bisa mengambil langkah, tapi sebelum mengambil langkah kamu perlu memikirkan itu dengan baik. Spend some time alone. Jadi kamu butuh sendiri dulu. Kamu butuh untuk fokus gitu. Kamu butuh fokus. Jadi sekarang ini kamu perlu untuk me time dulu lah. Me time dulu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Setelah itu, kamu bisa memberikan reward kepada dirimu sendiri. Paling tidak, kalau memang kamu sudah punya keyakinan untuk melepaskan diri dari sangkar emas ini, berarti memang sudah saatnya kamu memberikan waktu atau memberikan kebahagiaan pada dirimu sendiri, mencari sesuatu yang baru. Itu tidak menjadi masalah gitu ya. Karena di sini ada pesan, now is the time to give to yourself. Selama ini kan kamu hanya fokus aja dengan dia gitu ya, dikendalikan oleh orang lain. Nah sekarang ini adalah saatnya dimana kamu akan bisa memberikan sesuatu penghargaan pada diri kamu sendiri, waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Bukan cuman hanya sekedar memperhatikan dia atau memberikan banyak hal pada dia. Ini adalah waktu untuk memberi pada dirimu sendiri. Oke. Saya rasa ini Capricorn pesannya. Kita lihat di energi camera, ada energi Capricorn apa lagi nih ya? Situasi rumit seperti apa yang sedang dijalani oleh Capricorn? Oke, ini tentang mindset, ini tentang perspektif atau cara pandang ya. Mempelajari hal-hal dari masa lalu dan mengingat apa yang sudah terjadi. Mungkin ini hikmah yang bisa kamu ambil dari apa yang sudah kamu alami di masa sebelumnya. Kita lihat dulu Capricorn seperti apa situasi dan kondisinya. Oke. Ini kenapa kartunya pergi ya? Kartunya pergi, bertengkar ya, biasalah. Oke. Di sini ada Nine of Pentacles. Seseorang dengan kemandirian penuh secara finansial, seseorang dengan karakter yang cukup mandiri, bisa melakukan apa saja yang dia mau, bisa melakukan banyak hal tanpa butuh banyak bantuan dari orang lain. Ini adalah Nine of Pentacles. Oke, kita akan coba lihat. Iya. Saya melihat ada sebagian dari Capricorn yang bingung mengambil langkah. Mau jalan ke kanan atau mau jalan ke kiri. Gitu ya. Di sini ini kamu sedang bimbang, ragu-ragu, mempertimbangkan. Karena kamu nggak tahu nih. Kalau kamu ngambil jalan ke kiri, apa yang akan terjadi?
Dan ketika kamu mengambil jalan ke kanan, apa pula yang akan terjadi? Ada Two of Swords, ada The Moon, ini bimbangnya double-double. Ya, kamu sebenarnya udah berusaha untuk melepaskan diri, untuk mengakhiri sesuatu, untuk nggak lagi terlibat, untuk survive gitu ya, untuk rebirth, bertransformasi, tetapi lagi-lagi kepentok. Lagi-lagi kamu buntu, jalannya buntu gitu loh. Sebenarnya kamu udah berusaha keras loh di sini dengan ada kartu death. Kamu berusaha keras untuk meninggalkan sesuatu yang emang udah nggak membahagiakan, udah nggak menyenangkan gitu. Tapi lagi-lagi kamu mentok di sini. Kamu nggak bisa memilih, ya. Dengan adanya Eight of Cups, di sini saya merasakan biar gimana pun juga, meskipun kamu sekarang ini kondisinya udah lengkap, udah sempurna ya, ibaratnya ada angka 8 dari 10. Angka 8 dari 10 kan sudah cukup baik gitu. Tapi ada sesuatu yang nggak lengkap dalam diri kamu. Ada sesuatu yang kurang. Kamu kurang bahagia. Sehingga di sini saya melihat kamu melakukan perjalanan untuk mencari kebahagiaan kamu ya. Kamu sepertinya melangkah pergi untuk mencari kebahagiaan kamu Capricorn, dan ini menimbulkan konflik juga. Berantem. Ada sebagian di antara kamu yang mungkin terlibat dalam sebuah koneksi atau hubungan dengan seseorang. Nah di sini karena kamu merasa nggak lengkap di hubungan kamu itu, sementara kamu nggak bisa meninggalkan dia misalnya gitu. Karena ini kan kepentok terus ya, kepentok terus. Nggak tahu apa yang menyebabkan kamu kepentok, nggak tahu apa yang menyebabkan kamu nggak bisa pergi. Akhirnya kamu mencari kebahagiaan kamu sendiri di luar. Kamu mungkin sering pergi-pergi, kamu mungkin sering ketemu sama teman, kamu mungkin sering pergi ke tempat-tempat di mana kamu bisa happy gitu ya. Nah ketika kamu balik lagi dia marah-marah. Nah kayak gitu, jadi ini mengundang konflik. Apa yang kamu lakukan untuk mencari kebahagiaan di luar itu cukup mengundang konflik. Oke, dan dengan Nine of Pentacles ini sebuah kemandirian, diingatkan bahwa sebenarnya berarti tanpa dia pun kamu bisa mandiri, tanpa dia pun kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu bisa percaya diri untuk melangkah, kamu bisa melakukan apa saja tanpa keterikatan. Tetapi di sini mungkin ada satu chemistry yang dimana di sini kamu belajar dari masa lalu. Perspektif cara pandang kamu berbeda. Mungkin saja Capricorn, sebagian energi di sini kamu pernah gagal di hubungan sebelumnya ya, sehingga kamu nggak pingin gagal lagi. Mungkin itu, kamu belajar dari masa lalu kamu sendiri juga gitu loh. Kamu belajar dari masa lalu sendiri juga. Mungkin orang yang terkoneksi dengan kamu ini yang selalu ada untuk kamu, membantu kamu saat kamu terpuruk, saat kamu jatuh. Dia yang ingin mengangkat kamu dari situasi burukmu, misalnya begitu ya. Makanya di sini kepentok. Meskipun kamu nggak bahagia sama ini orang, nggak bahagia terkoneksi sama dia, tapi kamu tetap berjalan juga sama dia gitu. Cuman ada cara-cara yang kamu lakukan di sini yang membuat dia nggak setuju, yaitu kamu sering pergi mencari kebahagiaan di luar. Oke, Capricorn, kita lihat di sini ada pesan apa untuk kamu? Healing, ya. Sebenarnya pergi kamu itu untuk healing ya. Untuk nggak tahu mencari hiburan atau seperti apa. Cuman memang ini benar-benar healing. Tetapi Capricorn, dengan adanya pesan healing di sini, sebenarnya healing yang dimaksud itu bukan berarti kamu harus sering pergi tinggalin dia, enggak. Tetapi kamu bisa meluangkan waktu sendiri di mana kamu membayangkan dirimu dengan seseorang ini ada di sebuah ruangan yang dikelilingi dengan cahaya. Jadi lebih kepada healingnya itu imajinasi, ngebayangin yang indah-indah, ngebayangin yang bahagia-bahagia gitu loh. Rasakan hubungan kamu dengan dia itu benar-benar hubungan yang kuat, hubungan yang terkoneksi, dan hubungan yang membahagiakan di setiap kesempatan. Intinya healing di sini kamu tidak bisa terfokus hanya kepada kamu berbalas budi sama dia, tidak bisa terfokus bahwa kamu takut gagal kayak gitu ya. Intinya kamu tidak bisa terfokus pada kamu nggak bahagia, karena di sini healingnya ini adalah lebih kepada penerimaan dia. Intinya kamu diminta untuk membayangkan yang indah-indah, momen-momen kebahagiaan bersama dengan dia. Itu Capricorn, saya rasa pesan cinta untuk kamu yang ada di situasi rumit. Sekali lagi, karena ini hanya energi sebagian saja, tidak semua Capricorn akan resonate.
Jangan lupa ditonton video lain di channel ini. Kita ketemu di energi pembacaan selanjutnya. Di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya.